Bismillahirrahmanirrahim. Qala bismillah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim. Kemarin menjelaskan tentang yang membatalkan wudhu ada 14. Yang pertama, segala sesuatu yang keluar dari kubur dan tubuh, baik itu berupa angin maupun yang lainnya, kecuali mandi, itu yang tidak dapat membatalkan terhadap wudhu. Terus yang kedua, yang dapat menyebabkan batalnya wudhu itu hilangnya akal, baik itu disebabkan tidur maupun selain tidur, intinya yang dapat menghilangkan akal. Artian seperti pingsan, seperti hilang angetan, mabuk. Illa nauma qa'idin mumakkinin, kecuali tidurnya orang yang duduk yang menetap pantatnya tidak bergerak, yang nempel ke bumi. Terus yang ketiga yang dapat membatalkan wudhu, bertemunya kulit perempuan dan kulit laki-laki yang sama-sama dewasa dan juga termasuk di dalamnya laki-laki orang lain, tanpa satir, tanpa penghalang. Terus yang keempat, masukul adami, yaitu menyentuh kubur anak Adam atau tubuhnya anak Adam, nirrohati dengan telapak tangan atau telapak jari. Kita lanjutkan, faslun manin taqotoh wudu'uhu harumah alaihi arba'atu asya. Seseorang yang wudu'nya batal, harumah alaihi, diharamkan alaihi, atasnya, arba'atu asya, 4 perkara. Yang pertama, as-sholat. Orang yang tidak memiliki wudhu itu haram melaksanakan sholat. Wat-tawaf, ketika naik haji, karena tawaf itu harus dalam keadaan suci, maka diharamkan kalau tidak punya wudhu melaksanakan tawaf. Terus yang ketiga, wa mashul mushafi, dan menyentuh mushaf. Artinya mushaf itu lembaran-lembaran Al-Quran, itu nggak boleh kalau tidak memiliki wudhu. Nah terus kalau gimana, ada jatuh di jalanan lembaran Al-Quran sedangkan kita tidak memiliki wudhu. Kalau ada air memungkinkan berwudhu terlebih dahulu, tapi kalau tidak memungkinkan, tempatkan di atas selipin di mana, atau diamankan supaya memuliakan. Ini yang dimaksud mushaf Al-Quran, lembaran-lembaran yang tadi. Wahamluhu, dan juga membawanya Al-Quran. Bagi seorang yang tidak memiliki wudhu, itu tidak boleh membawa Al-Quran. Nah, di sini kebanyakan nggak punya wudhu, teng-tengnya di Al-Quran, nggak boleh kan? Jadi kalau menyentuh atau membawa Al-Quran itu harus suci dari hadas kecil, harus ya, perhatikan. Nah terus kalau ada Al-Quran di HP apa boleh kalau kita nggak punya wudhu. Jadi kalau yang di HP itu bukan termasuk mushaf di situ, jadi nggak termasuk, bukan lembaran. Jadi diperbolehkan meskipun tidak memiliki wudhu baca Al-Quran di HP
Android, karena begitu dihapus itu nggak ada bekasnya di situ, begitu disentuh baru nomor. Karena apa? Tidak berupa mushaf atau lembaran. Jadi kalau di HP benar-benar tak apa-apa. Tapi kalau yang berupa mushaf kayak Quran yang di lemari itu, kalau tidak memiliki wudu tidak boleh membawa dan juga menyentuhnya. Pas 4 ya. Yang pertama diharamkan sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga menyentuh Al-Quran, yang keempat membawa Al-Quran. Ya Fran, kalau ngaji bawa Al-Quran wudhu dulu apa enggak? Oh belum Al-Quran. Terus apa yang dipegang? Umi. Jadi kalau dulu ada juz ammah ya, ada juz ammah itu bagian daripada Al-Quran. Kalau umi itu lebih banyak Al-Qurannya apa enggak ya? Kalau ada Al-Qurannya ya termasuk di situ mushaf ya. Tapi kalau banyakkan yang lainnya yang di luar Al-Quran itu tidak termasuk Al-Quran. Kayak bacaan syarif gitu kan, itu kan banyakan daripada Al-Qurannya, banyakkan doa-doanya. Tapi kalau banyakkan Al-Qurannya di dalamnya ya nggak boleh, harus tetap suci daripada hadas kecil. Lebih afdolnya untuk memuliakan tulisan Arab, megang kitab aja untuk afdoliyahnya, kesunahnya kita harus memiliki hadas kecil atau suci daripada wudu. Terus wa yahrumu 'alal junubi, dan diharamkan 'alal junubi atas seseorang yang junub sittatu asya, 6 perkara. Yang pertama as-sholah, sholat, wa tawaf, dan tawaf, wa mashul mushabi, sama menyentuh mushaf, wa hamluhu, dan menyentuh membawanya, wa hamluhu, dan membawanya, wal lubsu fil masjid, dan diam di masjid, wa qiraatul qur'ani, dan membaca Al-Quran. Itu bagi orang yang junub ya. Paham junub? Adik-adik enggak ada yang paham junub? Bagus, sudah pernah junub belum? Pernah mimpi keluar mani. Kalau udah pernah berarti udah pernah junub, berarti sudah dewasa. Jadi bagi orang junub itu diharamkan 6 perkara. Yang pertama sholat. Sebelum dia berhadas, hadas besar, itu artinya dia masih dalam keadaan junub, tidak boleh sholat, tidak boleh lagi, diharamkan untuk sholat, wa tawaf, dan juga tawaf, wa mashul mushafih, dan juga menyentuh mushaf, wa hamluhu, dan juga membawa mushaf atau lembaran-lembaran Al-Quran, wal lubsu fil masjid, dan juga tidak boleh diam di masjid, wa qiraatul qur'ani, dan membaca Al-Quran. Terus kalau seandainya mau makan, baca bismillah, sedangkan bismillah adalah bagian daripada Al-Quran. Kalau niatnya di situ baca Al-Quran, tetap diharamkan. Cuman kalau niatnya ini anjuran sebelum memulai sesuatu, kita harus diawali dengan basmalah, tidak ada niatan untuk membaca Al-Quran atau bagian dari Al-Quran, itu tidak ada keharaman, tidak ada apa-apa. Tapi kalau diniatin untuk baca bagian daripada Al-Quran, diharamkan.
Wa yahrumu bil haidih, dan diharamkan bagi orang yang haid asyratu asya, itu ada 10 perkara. Yang pertama as-shalah, salat, tawaf sama ya. Wa masul mushafi, dan menyentuh mushaf, wa hamluhu, dan juga membawa mushaf. Wal lubsu fil masjid, dan juga diam di dalam masjid. Wa qiraatul Qur'an, dan juga tidak boleh membaca Al-Qur'an. Was saumu, dan juga diharamkan untuk berpuasa. Wa qolaku, dan juga talak. Wal mururu fil masjid, dan berjalan fil masjid, di masjid, in khafat, apabila dikhawatirkan talwisahu, mengotori masjid. Wal istimta'u bima bainas surrati war rukbati, bersenang-senang bainas surrati war rukbati, antara pusar dan lutut. Itu bagi orang yang haid. Bagi orang yang haid diharamkan 10 perkara. Yang pertama sholat, tawaf, masuk mushaf, terus membawa Al-Quran juga, wal-wudu'u di masjid, yang membaca Al-Quran, berpuasa, terus bertolak di posisi head, nggak boleh ditalak, haram ditalak. Wal-mururu fil masjid, dan juga tidak boleh berjalan di masjid apabila dikhawatirkan mengotori masjid atau berjatuhan darahnya, dan bermain-main di antara pusar dan lutut. Faslun asbabut tayammumi, salah satu sebab-sebab tayamum ada 3. Wallahu alam bissawab. Yang sedikit mudah-mudahan dapat menambah kefahaman terkait dengan masalah yang membatalkan wudu, terkait dengan yang haram apabila tidak memiliki wudu, dan juga kalau sudah berkeluarga, ya, bisa takutnya istrinya tidak paham terkait dengan masalah haid atau yang haram bagi orang haid, jadi sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua, khususnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma bijari sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hafiz Syekh Ahmad Al-Tijani radhiyallahu anhu wa rahmatu khalifati Sayyidina Ali Awazim radhiyallahu anhu tusalli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tawfirana wa walidina wa ikhwana wa ala jami'il muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa tawfiq alaina madad Sayyidina Ahmad Al-Tijani hadha ma ta'udu barakatuhu alaina fi dinina wa dunyana wa ukhrana wa taj'alana wa dhurriyyatana salihina مستقيم على الشريعة متوفقين على الشريعات متعلقين في الخيرات حسن الأخلاق وفرحين وفرحين وموهين غير مزينهما ولا مسلم أعدائهما زاهدين في الدنيا ومسعين فيها مرزوقين رزقا حلالا طيبا واسعا بلا تعب ولا نسب ولا تزيد ولا تدخل ولا تلوث بتحسينه وأن تحفظنا وإياهم من حرم رزقا وعملا ونية وعقيدة وأن ترزقنا وإياهم إيمانا كاملا ويقينا صادقا وأن تمن علينا وعلى العلم النافع والعقل الصحيح والفهم الصائب وأن تلبسنا وإياهم لباس العافية والنشاط وأن تزينا وإياهم بالحلم والعمر والحفظ والولاة الأوامر وأن ترحمنا وإياهم بقبول أعمالنا وأعمالهم الانكسار عن شرط القبول وأن تكرمنا وإياهم بالتقوى وأن تفضل علينا
عليهم بنكبة العبادة والمناجاة وترفعنا وإليهم بالأنس وأن تبارك وأن تبارك في أمرنا وأعمالهم وأن تبلغنا وإليهم حج بيت الله الحرام وزيارة ربنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا. الفاتحة.